Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Muna dari Prodi Bahasa Indonesia semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah strategi belajar mengajar. Di sini saya dapat mendapatkan materi perkembangan variasi mengajar. Tujuan variasi mengajar, penggunaan variasi terutama diajukan terhadap perhatian siswa, motivasi, dan belajar siswa. Tujuannya, mengadakan variasi bermaksud adalah 1. Meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap referensi proses belajar mengajarnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi. Ketiga, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Dan yang keempat, memberikan kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual. Yang kelima, mendorong anak didik untuk belajar. Adapun prinsip penggunaannya dalam proses belajar mengajar, masalah kegiatan siswa adalah yang menjadi fokus perhatian. Apapun kegiatan yang dilakukan tidak lain adalah untuk upaya untuk bagaimana lingkungan yang tercipta itu menyenangkan hati semua siswa dan dapat menggairahkan pembelajaran siswa. Komponen variasi mengajar. Pada uraian pendahuluan telah disinggung bahwa komponen variasi mengajar itu dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu variasi gaya belajar, variasi media dan bahan, dan serta variasi interaksi. Uraian yang dapat dari 3 komponen tersebut adalah berikut. 1. Variasi gaya mengajar. Variasi ini dasarnya meliputi variasi suara, variasi gerakan anggota badan, dan variasi perpindahan posisi guru dalam menerangkan materi. Yang kedua, variasi media dan bahan ajaran. Tiap anak dididik mempunyai kemampuan indera yang tidak sama, baik pendengaran maupun penglihatannya. Demikian juga kemampuan untuk berbicara. Ada yang lebih enak atau senang membaca. Ada yang lebih suka mendengarkan penjelasan gurunya, dan sebaliknya. Dengan variasi menggunakan media, kelemahan indera yang memiliki tiap anak didik, misalnya guru dapat memulai berbicara dengan melihat contoh konkret. Dengan variasi seperti itu dapat memberi stimulasi terhadap indera anak didik. Ada 3 komponen dalam variasi menggunakan media, yaitu media pandangan dan media dengar dan media tekstil. Yang pertama, variasi media pandang. Media pandang dapat diartikan sebagai penggunaan alat dan bahan ajaran yang khusus untuk komunikasi seperti buku, majalah, globe, peta, majalah dinding, film strip, TV, radio, recorder gambar, grafik, model, demonstrasi, dan lainnya. Penggunaan yang lebih luas dari alat-alat tersebut akan memiliki keuntungan. 1. Membantu secara konkret berpikir dan mengurangi respon yang kurang bermanfaat. Yang kedua, memiliki secara potensial perhatian anak didik pada tingkat yang tinggi. Dan yang ketiga, dapat membuat hasil belajar yang real yang akan mendorong kegiatan mandiri anak didik. Yang kedua, variasi media mendengar. Pada umumnya, dalam proses belajar mengajar, suara guru adalah alat utama dalam komunikasi, dan ini telah pernah disinggung. Variasi dalam penggunaan media
dengan memerlukan sekali saling bergantian atau kombinasi dengan media pandangan dan media tekstil. Dan yang ketiga, variasi media tekstil. Komponen terakhir dari keterampilan menggunakan variasi media dan bahan ajaran adalah penggunaan media yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menyentuh dan manipulasi benda atau bahan ajaran. Untuk ketiga, variasi interaksi. Variasi dalam pola interaksi antara guru dengan anak didiknya memiliki rentangan yang bergerak dari dua kutub, yaitu A. Anak didik bekerja atau belajar secara bebas tanpa campur tangan dari guru. Yang B, anak didik mendengarkan dengan positif situasi didominasi oleh guru, di mana guru berbicara kepada anak didiknya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.